jual beli itu kan atas dasar Rela ya? kejujuran, Pak. Makanya wailul lil mutaffifin itu nantinya kalian. Kalau memang jual beli itu bukanlah perkara yang remeh, tentu tidak akan dibahas dalam agama. Pembeli adalah raja, penjual adalah dewa. Masih kalah berarti ya? Masih kalah. Masalahnya Kalau kalau 19 tuh. ada yang ngomong kalau pembeli adalah raja, gak usah kebanyakan nawar kan. Katanya raja. Raja kan, masa raja kredit ya kan? Iya kan. Bukan uangnya rusak, uang bikin sendiri. Oh iya, hampir menyerupai aslinya ya. Nah, Sampai ATM nerima. terkait bikin uang. Nah, ngomongin bikin uang nih. Kalau itu transaksinya, kan kita masih larinya ke bisnis. Iya. Minjemin uang, Bos. Iya. Kan terkadang kalau kita minjemnya di perbankan, Iya. promo. Ayo ngutang aja. Maksudnya kan kalau kita di perbankan jelas kita dikasih bunga sekian, gitu kan ya, dengan angsuran jatuh tempo sekian. Kan 12 bulan. Di sana kan sudah ada kejujuran dan di sana sudah ada istilahnya akad untuk menerima. Terus kalau seumpamanya untuk rentenir nih, Pak Ustaz, dia tidak mengucapkan bunganya sekian, tidak. Tapi kalau secara hitung-hitungan hampir sama dengan perbankan, Pak Ustaz. Iya, Pak. Gimana itu, Pak Ustaz? Nah, kalau rentenir salah, Pak. Pak. Bahasanya itu bahan pinjamannya uangnya kan. Ya, kalau saya pribadi, saya bilang sama teman-teman itu kalau menjumbang, saya bilang kayak gini. Kamu jangan anggap bunga itu ya. Anggap aja sebagai jasa meminjamkan. Jasa upah jasa meminjamkannya. Mau menandatanganinya, mau menguruskannya, mau menghitungkannya, rumah sana kan orang butuh, bahasanya nggak butuh kemampuan yang profesional apa kan gitu. Butuh waktu, butuh profesional juga kan kayak gitu. Nah itu kami anggap itu sebagai bentuk daripada jasa meminjamkannya. Kita bergeser sedikit ke syariahnya nih. Iya. Kan ada juga nih perbankan syariah. Karena kalau dipikir secara hitung-hitungan antara konvensional dan syariah, ternyata lebih gede syariah. Betul, Pak. Kenapa bisa begitu, Pak? Apakah memang di awal itu diiming-imingin tadi itu kejujuran dan di depannya di framing dengan agama supaya tidak riba jadinya. Tapi secara konvensional setelah dihitung-hitung, wah 2 kali lipat dari konvensional. Iya. Nah gimana itu pasti? Saya pernah mengkritik itu. Iya. Nah, istilah di dalam muamalah itu ada namanya, kalau di bank syariah itu namanya mudharabah. Mudharabah itu adalah bagi hasil. Dan itu memang dilegalkan, Pak. Cuma prakteknya ini, Pak, ini prakteknya kadang sama aja tuh. Cuma ada cacatnya itu adalah, maaf ya Bang Syariah ya. Maaf ya. Ya nggak ketemu jadinya. Kan kalau contoh kayak kita di konvensional itu jelas pada saat akad apabila tidak bisa membayar jaminan dilelang. Iya. Gitu. Nah sedangkan kalau di syariah pun harusnya kalaupun itu tidak bisa membayar, kan kalau ngikutin kan Nabi kan ditunggu sampai dengan bisa bayar. Iya. Tapi nyatanya dilelang-lelang juga itu. Jalan juga kan. Gimana itu, Bos? Iya sama, Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sing kula hormati guru kita semua, Ustadz Fathul Mubin, Gus Mubin, yang kami cintai banggakan juga, dulur-dulur santri kolot dari Majelis Al-Fatihah. Pripun kabarnya dulur sedanten?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf minggu lalu sedang memenuhi panggilan Polda Iya. Mitoha, jadinya tidak bisa mangkir. Dan Karena minggu yang lalunya iya, operatornya ada, hostnya ya. iya, biasa itu namanya belum jodoh. Karena jodoh pasti bertamu. Oke. Alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi sambil santai, ngobrol sambil ngopi. Yang mana mudah-mudahan ngobrol kita ini biasanya selalu ada yang saya bawa ke rumah. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton di rumah juga sambil nonton di rumah, sambil nonton di HP, mudah-mudahan juga ada manfaatnya lah gitu. Nah, di awal-awal tadi sebelum ngaji kita berbicara tentang beberapa kondisi-kondisi penipuan-penipuan di bidang online, teknologi gitu ya. Di sini ada Pak Faisal dan yang lain juga gitu ya. Kita sharing tentang zaman now ini berbagai macam variasi penipuan-penipuan yang ada. Nah, terkait tema malam ini Ustadz, sebenarnya hukum atau etika dalam berniaga atau dalam berbisnis itu sebenarnya garis-garisnya seperti apa gitu Ustaz. Kalau di pendidikan agama Islam zaman SMP SMA itu kan ada syarat-syaratnya tuh. Salah satunya itu apa tuh? Ijab kabul. Ijab apa tuh? Ijab kabul. Ijab akad. Yang itu beberapa ya waktu beberapa kali obrolan-obrolan di luar ini kan juga sebenarnya asal ada penjual, pembeli, terus nggak usah begitu lagi lah gitu. Pokoknya ikhlas, ada yang diperjualbelikan, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ya udah nggak usah salaman lagi. Kalau nggak Mbak Indomaretnya kan kesian, salaman melulu gitu kan. Apalagi anak-anak, ngantri beli es krim satu kan gitu. Nah sebenarnya di perniagaan itu seperti apa yang baik itu Ustaz? Baik era Tobiin gitu ya, sampai ke tahun 2025 Masehi ini. Selamat tahun baru 2025 Masehi juga. Semoga hidup kita makin baik, luwih sugih, luwih mulya sedanten. Amin. Ya, Yang pertama Luis Sugi. iya. Dari sugih itu biasanya Pak muaranya Mana-mana. bisa kemana-mana. Zakat minimal kan Pak gitu. Iya, iya. Soalnya panggilan Nabi Ibrahim juga kalau nggak bayar itunya Pak, susah juga tuh bayar kursinya KBIH gitu. Kan pakai Oh PIS. iya. Iya juga sih kok. Iya, iya. Nah, untuk perniagaan itu sederhananya seperti apa Ustaz? Sederhananya itu kalau perniagaan itu kalau diriwayatkan itu at-tajiru soduk mal anbiya, ya kan. Pedagang yang jujur itu nanti dikumpulkan beserta para nabi. Ternyata kaitannya itu kejujuran di dalam perniagaan itu nanti akan menjaga stabilitas ekonomi, karena urusan agama itu tidak pernah jauh-jauh dari urusan perut, Pak. Ya. Kalau urusan agama itu lebih kepada ruhani, asupan ruhani. Nah, perniagaan ini bagaimana bisa memenuhi kebutuhan jasmani, sehingga gejolak pasar itu bisa diredam sebab ada kejujuran di dalam transaksi. Makanya kenapa orang yang menimbun itu Pak, itu kan termasuknya kan kalau istilahnya Nabi itu mal'unun ya, yang dilaknat. Karena hal ini akan menjadikan gejolak sosial. Tapi kan enak itu Pak, saya menyimpan barang, ketika barangnya itu lagi mahal, saya keluarin. Bahasanya apa? Ketersediaan barang menipis, tapi kebutuhannya meningkat. Di situ kita bisa main harga. Harga kan keseimbangan antara supply and demand.
supply ketersediaan, demand itu permintaan. Dari zaman Nabi udah Sudah ada ada. permainan penimbunan itu. Ada, Pak. Itu pada saat itu kan pada zaman Nabi yang memegang ekonomi pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana suplai logistik terbesar itu yang memiliki adalah orang Yahudi. Tapi mereka itu ya menjualnya dengan harga tinggi. Sampai-sampai Nabi itu memerintahkan kepada sahabat yang kaya-kaya itu kan, untuk operasi pasar, Pak. Operasi pasar itu dari zaman Nabi, Pak. Beras murah, minyak murah, paket sembako 50.000 dapat sembako komplit. Kan itu. Itu dari zaman Nabi itu sebenarnya. Nah, belum ada Bulog aja, Ustaz. Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, sebenarnya kalau istilah Bulog itu logistik ya, itu di luar daripada zakat, Pak ya. Di luar daripada zakat kalau Bulog itu. Itu yang memprakarsainya sendiri itu adalah Sayyidina Utsman sendiri, Pak. Jadi para juragannya kaya loh, Pak. Banyak gitu loh kan, nggak cuma Sayyidina Utsman aja, ada Abdurrahman bin Auf, ada Thalhah bin Ubaidillah, dan orang-orang kaya saat itu ya. Itu ketika terjadi wadulah bahasanya kan, bahwasanya paceklik, larang pakan, mahalnya bahan makanan, yang dimana kita bisa mendapatkannya itu hanya dari orang Yahudi. Untuk menyikapi seperti ini, maka Nabi itu sampai memerintahkan kepada Sayyidina Utsman untuk melakukan operasi pasar. Bahasanya kan apa? Berjualan sambil sedekah, Pak. Operasi pasar, Pak. Harganya nggak wajar kalau itu. Paket sembako 50.000, dapat minyak 2 liter, dapat beras 5 liter, dapat terigu, ada sardennya, ada mie 5 bungkus, telurnya 5 biji kan. Wih, ini hafal ya. Nah kan seperti itu. Sebenarnya ini untuk menjaga stabilitas ekonomi sehingga tidak menimbulkan chaos, Pak. Oke lah mereka-mereka yang memiliki kesabaran yang kuat, Pak. Mereka bisa menerimanya. Bagaimana mereka-mereka yang tidak memiliki kesabaran yang kuat? Tentu ini akan menjadi kekacauan sosial nantinya kan. Nah, makanya untuk meredam seperti itu, ya ada operasi pasar itu. Nah akhirnya ada ungkapan at-tajiru shadduq wal anbiya itu kan. Oh para pedagang, orang yang berniaga jujur. Kejujuran dalam perniagaan itu ternyata tidak hanya menjaga stabilitas rohani, tapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi. Karena memang kalau di dalam ayat yang lainnya itu pun falyabudu rabb hadzal bait. Kan kalau li ila fi quraisyin ila fi mrilata syita'i washaib. Secara kultur daripada orang Quraisy itu kultur pedagang. Karena mereka tidak punya komoditi pertanian. Sebab geografi yang tandus ya. Berbeda dengan Madinah. Ketika itu mereka yang diajarkan itu bagaimana kebiasaan mereka dalam berniaga. Itu diteruskan fal yabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah pada Tuhan yang memiliki Baitullah, Tuhan rumah ini. Yakni alladzi at'amahum min junah. Ternyata kalimatnya itu alladzi at'amahum min ju. Yakni Tuhan yang memberikan mereka makan dikala mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa keamanan dari ketakutan mereka, kekhawatiran. Ternyata antara ibadah sama stabilitas pangan itu saling keterkaitan, Pak. Makanya kenapa rata-rata konflik itu timbulnya dari urusan perut, Pak, bukan urusan sengketa apa? Sengketa pemahaman. Oh kamu, maafnya ngomong, kamu Syiah, kamu bid'ah, kamu ini. Urusannya masalah makan, Pak. Itu malah. Jika asupannya itu tercukupi, maka chaos secara sosial itu tidak terjadi. Nah, sudah chaos secara sosial ditambahi bumbu agama, itu kan nambah sedep itu. Jadi Nah, itu yang sudah terjadi di belahan dunia, saudara kita yang lain. Nah, kaitannya itu ada nanti untuk mencegah adanya kekacauan sosial. Nah, ternyata
unsur daripada perniagaan itu kan balik lagi memakan milik orang lain, Pak. Pada hakikatnya kan cara memiliki barang itu kan versinya ada 3, Pak. Versi cara memiliki halal untuk memakan barang orang lain itu versinya ada 3. Versi pertama itu adalah hibah, pemberian. Versi keduanya itu adalah warisan. Versi ketiganya itu wasiat. Nah, versi keempatnya itu adalah jual beli. Itu. Nah, yang paling banyak itu jual beli, Pak. Kalau tidak melewati 4 hal ini, maka kita tidak boleh memiliki barang milik orang lain. Nah, katanya kan la ya'kulu amwalan nasi bil batil. Janganlah memakan harta benda orang lain dengan cara yang salah. Ternyata cara yang salah itu cara yang tidak dilegalkan. Nah, secara syariat itu cara yang dilegalkan untuk mendapatkan milik orang lain, memiliki barang orang lain. Itu versinya ada 4 itu tadi, Pak. Hibah, pemberian, wasiat, warisan, terus sama yang terakhir adalah jual beli. Nah, ini jual beli itu kan atas dasar kejujuran, Pak. Makanya wailul lil mutaffifin itu nantinya akan larinya. Kalau memang jual beli itu bukanlah perkara yang remeh, tentu tidak akan dibahas dalam agama, Pak. Ini termasuk penting karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Orang banyak. Kalau seumpamanya hanya sekedar sholat ya, Pak. Sholat itu gratis, Pak. Makan semuanya bayar, Pak. Ibadah sholat gratis, puasa gratis, bukannya aja yang nggak gratis, Pak. Tinggal datang aja ke muhajirin nanti ada kan ya. Ada takjil gratis kan gitu. Kadang makin enak makanan kalau gratis. Enak lah, gratis. Kalau dari segi kejujuran, Pak Ustadz, itu dia ada batasannya nggak sih, Pak Ustadz? Maksudnya keuntungannya? Bukan, Pak. Jadi terkadang kalau kita jual beli kan memang diharuskan tawar menawar. Iya, Pak. Nah, itu. Nah, ketika seumpama saya jual barang modal saya 100.000, ditawar gitu. Ketika saya beli barang modalnya aja 100.000, wih, alhamdulillah. Ketika saya beli modal 100.000, aturan. hitunglah saya jual di 150. Nah, ketika si pembeli ini nawar, Pak, 100.000. Nah, dari si pedagang sendiri ini terucap, modalnya aja belum dapat, Pak, 100.000. Gitu. Ini mau ditawar 100.000. Kan kadang ada tuh beberapa yang pedagang itu mereka sesuai ini ya, sesuai pengalaman ya, Pak. Sesuai di lapangan. Mereka tuh punya rate tersendiri ternyata, Pak. Ketika modal 100.000, dia jual 120.000, itu mereka nggak dapat keuntungan. Padahal di situ jelas 20.000 itu sudah keuntungan. Nah, setelah ditelaah, setelah ditelusur, ternyata si 20.000 ini nih mereka tidak mendapatkan keuntungan karena mereka menghitung biaya operasional dan lain-lain. Itu, Pak Ustadz. Nah, itu hukumnya gimana tuh, Pak Ustadz? Karena di dalam jual beli yang tadi kan Pak Ustadz bilang jujuran gitu. Nah, maksud saya ini kejujurannya nih ada bisa dibilang dimaklumi. Gimana sebatas apa? Batas jujur ya. Itu kan di dalam transaksi itu sebenarnya yang diambil itu adalah nanti puncaknya, Pak, kerelaan, Pak. Kerelaan dalam unsur itu kan ada namanya istilah orang Arab itu sayyidul hukmi kan. Kerelaan itu adalah puncaknya sebuah hukum, Pak.
Jadi dengan cara tawar-menawar ini sebenarnya kita itu sedang mencari kerelaan dari pembeli dengan membayar sekian, dan kerelaan dari penjual yang memberikan barang bentuknya seperti apa adanya kan itu. Nah, kalau kita ungkapkan dengan untungnya berapa itu tidak menjadi soal, Pak. Yang jelas dengan harga yang telah ditawarkan, dan disepakati, itu sudah menjadi bagian dari kehalalan untuk mendapatkan barang tersebut. Adapun masalah kejujuran, Pak, kejujuran kan ya kalau versi dagangnya Nabi ya Pak ya, versi dagangnya Nabi. Ya begini Pak, ini gorengan, saya dapat pisangnya segini, harganya sekian, saya bantu sekian, saya dapat modalnya itu 10.000, saya diamanati untuk menjual 12.000, saya diamanati untuk menjual 15.000, silahkan serba saya. Nah, kira-kira Mamang bahasa gitu mau membeli dengan harga sekian, tapi kalau saya menawarkannya dengan harga 12.000, kalau Mamang berapa? Jadi di situ ada unsur menawarkan dan terjadi penawaran. Nah, kalau seumpamanya dari si penjual itu, ya udahlah, nggak apa-apa, 10.000 nggak apa-apa lah. Berarti kan sudah kalimat tersebut terucap, itu menunjukkan kerelaan untuk dibayar demikian. Dibayar harga 10.000 kan. Walaupun masih ada ya ada belak kemaning lah susah kan itu. Ayam unsur bahasanya apa ya, bebanting ya bahasa. Itu nggak menjadi masalah Pak, kayak gitu malah. Berarti Ustadz, ketika kita menawarkan atau Nabi menawarkan, itu sudah menghitung ongkos produksi, harga awalnya, itu berarti ketika diucap udah menghitung semua itu ya? Itu Pak. Jadi sudah mengakomodir semuanya, harga barang, penjualan, transportasi, akomodasi, penawaran, sewa tempat dan seterusnya Pak. Itu sudah memperhitungkan kalau seperti itu Mas. Adapun ternyata pembelinya itu wilarange. Sepuluh BC tanggung rolas sewu Malawi. Sejang kepangun 10.000 kan. Itu kalau itu punya hak Pak, punya hak pembeli itu untuk menawar. Tapi nawarnya ngotak kenapa? Ada nawar nggak ngotak gitu loh kan. Kalau di pasar Ustadz, kalau ya beberapa emak-emak yang saya tahu, pakaian ini mah ya, itu ada rumusnya Ustadz. Misalnya nawar tuh setengah dulu. Dari, dia tahu dia pasti nggak bakal ini gitu. Cuma maksudnya biar jurusnya panjang gitu. Itu sebagai pembeli boleh nggak Ustadz kayak gitu? Rumus Boleh, kayak Pak. gitu. Boleh Pak. Ngetrik. Jadi punya hak gitu Pak. Yang mainnya setengah dulu. Gitu. Nggak boleh Pak. Udah Ya nggak kan mau, ditinggal pergi lagi. Iya benar, bukan kayak gitu diponcol. penentuan harga kan dari pembeli Pak. Tapi kemampuan penjual. untuk membayarkan dari pembeli. Nah, untuk menemukan titik yang sama itu kan disebutnya kejujuran Pak ya. Ya jujur di sini tuh kan untung nggak seberapa, yang penting berkah kan gitu. Artinya di situ dia tidak menutupi kekurangan-kekurangan dari barang yang dia jual Pak. Jadi yang lebih ditekankan itu bukan pada penawarannya Pak, tapi kondisi dari barang jualannya. Kondisi dari barang jualannya itu Pak. Wah ini merek Cina, wah ini merek Jepang ini Pak. Beda kan, secara kualitas ini lebih bagus, ini teknologi Jepang Pak. Teknologi Cina kan, jadi agak murah. Oh ini Jepang, bikinnya di Cikarang sebetulnya Pak. Cuma dengan seperti itu dia menawarkan spek barang itu, dia tidak menutupi kejelekan yang ada pada barang jualannya. Ini yang sulit Pak, bukan masalah menawarkan harganya berapa. Nah, salah satu kode etik daripada pembeli itu harus memberitahukan kecacatan yang ada pada barang jualannya, kalaupun itu ada cacatnya. Minusnya dari barang yang dia jual, kalaupun ada minusnya Pak. Jadi jangan plusnya aja gitu loh yang diterangkan sama pembeli kan. Misalnya kalau di motor itu
Ya mau yang biasa apa mau yang ori gitu, misal kayak gitu. Sederhana itu misalnya. Iya, Pak. Jadi menceritakan tidak hanya plusnya aja. Oh, ini kelebihannya ini. Tapi minusnya nggak pernah diceritakan. Itu maksudnya terhitungnya belum jujur kalau itu. Bila misalnya diucapkan semua aibnya mah ya enggak Payu jadi ya. beli kayak Iya. gitu malah. Nah, justru tak kita tuh pengen barangnya itu biar kejual kan. Hanya dia tutupin kan, menutupi minusnya dengan banyak menceritakan plusnya kan. Nah ini termasuknya bentuk dari kejujuran sebenarnya Pak. Dan itu banyak memang. Makanya untuk bisa menjalani seperti ini kan bukan hal yang mudah gitu. Sampai diomongnya iman itu letaknya di situ. Ketika kamu mau memberitahukan tidak hanya yang baik, tapi juga yang buruk juga bisa diterangkan. Oh ini bajunya seperti ini, nih. Sampai dilihatin jahitannya. Jahitannya ini sebenarnya nggak pati bagus Pak ya. Lah saya kasih harga segitu, terserah Bapak mau berapa. Cuma penawaran saya segitu. Nah, dari sini timbul transaksi. Ketika transaksi itu sudah ada titik temu tawar-menawarnya, baru kemudian ada kesepakatan harga. Nah itu balik lagi sama si pembeli pedagangnya, rela nggak dibayar seperti itu, kan gitu Pak. Makanya kalau untuk batas kejujuran itu ya batas kejujuran di situ dia menerangkan terhadap kondisi barang, tidak hanya plusnya tapi juga minusnya. Itu maksudnya kejujuran seperti itu Pak. Adapun masalah harga, ya memang kita kan pembeli pedagang itu berhak untuk menentukan harga. Tapi juga pembeli berhak untuk menawarkan harga. Penjual berhak untuk menetapkan harga, pembeli berhak untuk menawarkan harga. Nah, ketika diterangkan oleh oleh si penjual tentang barang yang dia jualnya, speknya seperti apa, dan si pembeli pun tahu, harus tahu loh Pak itu. Maka ketika timbul kesepakatan harga, itu udah masuk sebuah kejujuran. Oh saya beli di sana Pak, harganya kok 10.000. Masa di sini 15.000? Ya udah Bapak beli sana aja Pak, nggak usah di sini kan gitu loh. Ya, itu emang harga pembeli, penjual itu Pak. Pembeli adalah raja, penjual adalah dewa Pak. Masih kalah berarti ya. Masih kalah. Nah, masalahnya Kalau kalau 19 ada yang ngomong kalau pembeli adalah raja, gak usah kebanyakan nawar kan. Katanya raja. Raja kan, masa raja kredit ya kan? Iya kan, pembeli ya kan ada istilah kalau kami itu ada istilah kalau pedagang itu pembeli adalah raja, sedangkan pedagang adalah dewa. Lebih tinggi lagi statusnya kayak gitu malah. Itu kalau di sebatas mana kejujuran itu batasnya itu tidak hanya sekedar kita itu menawarkan harga, tapi juga menerangkan spek barangnya baik itu secara minusnya ataupun plusnya. Sehingga ketika menetapkan harga yang demikian itu sebuah harga yang layak untuk barangnya seperti ini gitu loh Pak. Seperti contohnya, jadi kan tinjauannya sebenarnya kualitas itu tidak hanya barang ya Pak. Jasa juga nih. Nah, ada lagi kayak gini. Sendal jepit Pak, swallow Pak, harganya 50.000 Pak, 100.000 ada Pak, gara-gara dipakai sama BTS Pak. Wis. BTS itu bukan tiang itu ya, bukan tiang sinyal. Ada saudara lagi yang kayak gini, tas biasa, berhubung mereknya itu Dior kan ya, itu kan ini yang dipakai sama Katy Perry kan, mahal loh kan. Padahal memang ada yang melihatnya sebagai fungsi, ya betul, ada prestise, ada yang melihatnya sebagai gaya kan gitu. Itu juga masuk Pak kategori Pak. Ya saya pernah cerita antara Ajwa sama kurma. Nah, udah kayak gitu Pak. Ajwa sama kurma Ajwa, ini kurma Sukari, ini kurma Banten kan. Baru dengar kurma Banten. Nah, ini kan. Jadi padahal sama-sama Pak bahasanya.
manfaatnya kan untuk dikonsumsi. Rasa manisnya ya kurmanya begitu-gitu aja rasa manisnya kan. Cuma mungkin dari bentuk kemasan atau mungkin dari kalangan yang mengkonsumsi kan, itu juga mempengaruhi nilai jual kan. Makanya sampai ada ngomongnya kan kayak begini, Pak, ini sebenarnya yang pakai ini Pak, wah itu orang keren Pak. Yang makan kurma ini, kurmanya ini kurma para nabi ini Pak. Itu yang paling kerasnya sebenarnya. Ini paling Kurma keren nabi. Membikin Jadi mahal. ketika kejujuran itu kalau di dalam perniagaan ketika dia itu bisa menjelaskan tidak hanya minusnya, tidak hanya plusnya saja, tapi juga menjelaskan minusnya. Minus dari spek barangnya kan, keawetannya, terus lagi bentuk barangnya kan gitu. Kalau bajunya kekuatan jahitannya, bahannya, sablonnya, terus dari mereknya, terus lagi para penggunanya, orang-orang yang memakai baju ini, orang-orang yang memakai barang ini kan, itu juga menjadi nilai plus Pak. Minusnya, jadi diterangkan juga, minusnya ini nggak kuat dibawa keluar, nggak kuat dibuat panas-panasan kan, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi selama ini kan orang jual itu hanya menjelaskan plusnya saja Pak, kebanyakannya. Ya karena mereka untuk menjaga harga yang ditawarkan. Kalau seumpama minusnya disebutkan, harga yang ditawarkannya bisa anjlok Pak, kayak gitu malah. Dan justru di sinilah kejujuran itu lebih ditekankan kepada dia bisa menjelaskan aibnya, aib dari barang yang dia tawarkan itu Pak, seluruhnya. Sebab batasnya seperti itu Pak. Kalau untuk dia menawarkan harganya mau berapapun, Pak ini gak dapat modalnya gak ketutup kayak begini malah. Kalaupun dia rela untuk melepas dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli, rela walaupun dengan konsekuensi, kayaknya nggak dapat apa. Mungkin kayak bebek kali, Deden harus diterangkan minus plus minusnya. Ya ini yang paha kiri, ini paha kanan. Ini lebih gemuk ke kiri nih pahanya karena sering main Iya, ini bebeknya kalau subuh bangun ini Pak. Katanya itu. Ini kalau subuh bebeknya bangun, ini bebeknya soleh kalau ini. Gak pernah tidur pagi ini bebeknya ini. Nah, bahasanya kan ada tidak hanya minusnya tidak hanya plus-plusnya saja kan yang diterangkan, tapi minus-minusnya juga diterangkan. Adapun masalah harga ternyata yang ditawarkan, ya ini aja harganya nggak menutupi modal kan. Kalaupun emang rela untuk melepaskan, ya udah sah berarti. Jadi patokan utamanya keikhlasan, kejujuran, kerelaan. Misalnya ada sepatu Air Jordan, misalnya 2 juta. Tapi ini ditandatangani oleh Michael Jordan-nya langsung. Harganya misalnya meningkat jadi 40 juta. Itu ada batasannya nggak Ustaz? Atau misalnya kalau rela ada yang mau beli, misalnya dari 2 juta jadi 20 juta. Karena ada tanda tangan Michael Jordan. Terus kalau yang belinya itu tetap mau, itu tetap halal Nggak juga? apa-apa. Oh. Jadi nilai lebihnya Nilai pun lebih juga nggak nggak apa-apa. apa-apa. Bahkan Oh. ya kalau nilai yang kurang pun berarti nilai yang kurang pembelinya penjualnya yang rela. Kalau harganya lebih berarti pembelinya yang rela. Kalaupun rela dengan harga segitu Pak, tisunya Michael Jackson Pak, tisu yang buat ngelap kering, tisunya dijual di eBay Pak, harganya berapa euro itu kan, ya orang yang mau, ya berarti maunya rela dengan harga seperti Jadi itu, untuk batasan penggelembungannya selama emang asli dan rela nggak masalah Ustaz? Jadi Nggak bahasanya ada tipu menipu gitu? nggak ada tipu menipu itu jika memang ada kondisi aib yang tidak diterangkan. Berarti itu istilahnya kan gurur kan, ada unsur penipuan. Penipuan ada cacat yang tidak disebutkan, ada kekurangan yang tidak dijelaskan itu masuk Pak. Kalau semuanya dia sudah menjelaskan, nah nanti kan ini menjadi bahan pertimbangan dari pembeli untuk menawarkan harga yang pantas seperti apa. Dari situlah akhirnya timbul kesepakatan. Nah, emang dari dulu seperti itu Pak. Jadi kalau sejauh mana kejujuran itu bisa terjadi pada transaksi ketika si pembeli dia bisa menjelaskan tidak hanya plusnya tapi juga minusnya dia terangkan dengan secara detail Pak. Dan pembelinya juga menawarkan harga yang selayaknya untuk secara umum Pak.
Harga umum juga dipakai, Pak. Di bukunya Sujiwo Tejo misalnya, saya beli Drupadi itu ya, dikasih harganya begitu. Bukunya doang segini. Kalau sama tanda tangan jadi berapa? Terus sama ucapan, yang paling mahal itu ucapan. Jadi di bukunya tuh ada ucapannya juga. Itu harga berapa? Nah, itu berarti fix ya Ustaz ya? Itu, Pak. Plusnya ada tanda tangannya, Tanda Pak. tangannya doang. Kalau ini ucapan, selamat ini nih, apa Ini tanda plus-plusnya tangan. juga. Iya. Berarti ya. Iya. Minusnya apa? Ya minusnya lebih mahal buat Anda gitu. Agak bikin minus kantong kan gitu kan. Itu nggak masalah, Pak. Karena mungkin bahasanya kan memang benar dengan cara seperti itu sebenarnya syariat itu menjaga stabilitas pasar, Pak. Jadi bahasanya bagaimana kelas barang mahal itu tidak menjadi barang yang remeh. Barang yang remeh itu tidak menjadi barang yang berkelas gitu loh. Jadi memang tetap menjaga pangsa pasarnya masing-masing gitu loh, Pak. Jadi nggak mungkin kan modelnya kayak kita pakai tas Dior, Pak. Nggak mungkin apa ya, pakai itu, Pak. Kalau Dior, R-nya 2. Dior. Tastit. Berarti kalau Gus Mubin juga, kalau tangan sama Ustadz Mubin langsung, harganya juga bisa Bisa naik. Kang Ade masukkan. Modelnya kayak gitu, Pak. Ada ucapannya, ada ucapannya. Seperti contohnya kayak begini, emang ada, Pak. Ada kayak gitu. Iya, di seniman, di sastra gitu. Emang zaman Nabi juga ada kayak gitu. Ada, Pak, memang. Ini adalah mangkuk yang pernah dipakai langsung oleh Nabi. Yang satu mangkuknya pernah dipegang. Yang satu mangkuknya pernah langsung menempel di bibir beliau buat minum. Harganya beda, Pak. Itu. Yang ini mah langsung nempel di bibir nih. Barokahnya gede. Kalau ini cuma dipegang doang. Yang masa sih minum gak dipegang tangannya, ya mesti nempel ke sambil bibir. Ini harganya beda juga sama. Dan memang hal itu wajar, Pak. Karena berarti melihatnya pada plusnya. Plusnya berarti kan. Minusnya, ya minusnya itu kan nggak ada. Ya ini kan cuma minusnya itu ini udah lama gitu aja kan. Udah lama. Nah kalau untuk perkara kayak gini kan, kayak ada kasusnya seperti ini. Ini juga sama dilarang lagi. Namanya itu kalau bahasa Jawa itu budget, Pak. Banjet namanya. Bukan budget, banjet. Banjet itu istilahnya kayak begini. Dia jual. Lalu kemudian ketika menjual barang, ada pembeli datang. Nah orangnya kita itu pura-pura untuk menawar. Pura-pura untuk menawar. Dia memberikan dari pembeli ini, dia menawarkan harga. Lalu kemudian orangnya pedagang itu pura-pura menawar, Pak. Bu, saya beli barang ini di sana, Bu. Harganya saya cari-cari ternyata di sini lebih murah. Murah ini. Nah, ini beneran. Nah, kan akhirnya kan terpengaruh nih. Oh, iya ya, ternyata harga yang saya tawarkan justru harga yang ditawarkan oleh pedagang itu justru lebih murah ternyata. Itu juga nggak boleh lagi, Pak. Berarti sama dengan mempengaruhi pembeli. Beda kalau promo, Pak. Ini bukan promo, Pak. Itu mempengaruhi transaksi itu malah. Kalau jadi kita itu mempengaruhi transaksi orang lain itu nggak boleh, Pak. Campur tangan terhadap transaksinya orang lain. Dalam arti kata seperti tadi itu, Pak. Kalau dibahasnya, Bu, Ibu beli berapa? 10.000. Saya beli barang kayak begini sama di sana 15.000, Pak. Di sini jauh lebih murah, Bu. Nah, diterangkan lah begitu kan. Padahal orangnya dia, orang yang berdagang kan itu, Pak. Itu seperti itu juga sama lagi, Pak. Jadi secara transaksi itu tidak boleh ada intervensi dari orang lain. Termasuk intervensi dari pedagang. Bu, Ibu mending beli di sini harga 10.000. Coba beli di sana 15.000. Saya paling murah saya jualnya ini. Intervensi terhadap transaksinya pembeli. Tujuannya adalah yang nggak ada lagi untuk mendapatkan keuntungan yang dia inginkan kan gitu. Karena kejujuran itu memang tidak hanya sekedar dalam barang yang dia tawarkan berupa menerangkan minus-minusnya, tapi juga kejujuran di dalam transaksi
tidak intervensi di dalam penawaran si pembeli. Coba ibu beli di sana, lebih mahal loh. Di sana lebih mahal lagi. Saya doang yang bayar beli berjualan murah malah. Nggak ada lagi intervensi terhadap penawaran si pembeli. Nggak boleh kayak gitu, Bapak. Kecuali kalau dianya tahu, Pak, pembelinya. Oh iya, di sana lebih, oh iya, di sana lebih mahal. Ini lebih murah kalau di mahal. Kalau kondisinya antara si penjual sama si pembeli ini Pak Ustadz, misal kalau kita naik kapal nih Pak Ustadz, Ya. ada yang jual pop mie, kapal laut. Kapal itu terkadang kan kayak contoh kita beli pop. Kalau kita beli di darat seumpama lah paling juga 10.000. Nah kita beli di kapal harganya bisa 50.000 gitu. Jadi si pembeli ini ya berhubung lapar, ya udahlah mau nggak mau dibeli gitu. Ya itu, jadi sambil ngedumel orang berkas si dagang gitu tuh Pak Ustadz. Nah itu, gimana itu Pak Ustadz? Itu kalau istilah kami di dalam fikih itu namanya samanul misli atau harga umum. Harga umumnya dipakai di kapal, gitu loh kan. Dan tidak hanya di kapal ini saja, di kapal itu sama harganya, nggak jauh-jauh beda lah, gitu loh kan. Itu diperbolehkan Pak. Yang nggak boleh mah dia jual sendiri harganya segitu, yang lain-lainnya mah enggak, dia harganya lebih murah. Terus si pembelinya gimana ini? Nggak apa-apa Pak. Ngedumel-dumel juga, ya kan yang dipakai itu kan harga pasaran ya Pak. Pasaran bukan di pasaran di darat Pak ya, tapi pasaran di kapalnya gitu loh kan. Sebelah sana, mau masuk ke kapal dimanapun, kantin kapal manapun, harganya masih gitu. Harganya masih gitu kan. Dan kita pun tahu pasti di tempat-tempat tertentu harga yang barang seperti ini itu jauh lebih mahal daripada di darat. Nah, seperti kejadian juga yang di tempat objek wisata itu. Nah, menggetok harga kan itu kan. Ya kalau hal itu yang masih wajar itu rata-rata tempat wisata ya seperti itu harganya. Dan kita pun tahu gitu loh kan. Kita tahu itu namanya harga sepadan untuk tempat yang sama. Artinya tempat yang sama itu sama-sama di kapalnya, sama-sama di pesawatnya, sama-sama di tempat wisatanya. Jadi membandingkannya itu tidak dengan yang di warung sebelah rumah, tidak dibandingkan dengan di asongan yang di yang di terminal kan gitu. Itu berbeda. Makanya istilahnya itu namanya itu harga sepadan menurut tempat yang sama. Harga sepadan menurut tempat yang sama. Harga sepadan menurut tempat yang sama itu ya jangan disamakan dengan di pasar Pak. Tempatnya pasar berarti bandingannya sama-sama pasar kan. Kalau tempatnya Madura sama-sama penjual Madura kan gitu. Tempatnya di kapal sama-sama yang menjualan di kapal juga. Jadi di situ ada perbandingan harga di dalam tempatnya meskipun komoditinya sama yang dijual. Akan tapi tempatnya juga berpengaruh. Sama seperti itu juga Pak. Dan itu sudah menjadi hukum ekonomi ekonomi global kalau itu secara umumnya lah bahasanya. Semuanya sama Pak. Nah kalau kita membandingkan hukum jual beli di kapal itu dengan hukum kita tempat beli kita di kapal dengan tempat kita beli di warung tetangga kan itu loh. Warung tetangga pop mie 5.000 dapat 10.000 dapat. Wah ini 25 50 ini apa? Ada gancang kayaknya ini pengen cepet kaya nggak berkah kamu kan ya. Pengen naik haji kayaknya. Nah, terkadang banyak yang begitu kan. Larang Semua juga pengen naik haji ya. Nah, ketika kita mengatakan ini juga sama Pak. Ketika kita mengatakan gak berkah jualannya, berarti kita mengatakan jualan gak berkah, kita ikut serta Pak. Tidak mungkin ada jualan tanpa ada pembeli. Pembelinya juga kena kayak gitu, gak berkahnya kayak gitu. Gak mungkin ada transaksi kalau tanpa ada pembeli. Nah, pembeli tidak akan transaksi kalau tanpa penjual. Penjual menentukan harga segini, getok harga itu. Gak berkah, pokoknya gak berkah. Sepi kamu kan, tempatnya sepi kan itu. Itu sama dengan balik lagi kitanya, karena transaksi itu terjadi karena kita yang melakukan. Seandainya kita tidak melakukan transaksi, mungkin hal yang demikian itu tidak akan terjadi. Lah kan ini kan lapar Pak.
urusannya kan. Lah ya masalah ini kan di kapal gitu loh kan. Mereka juga punya punya dasar juga kan. Nah, Nah, ini Ustaz, maka ya. ya, Ini berdasarkan temuan ya, dan pernah jadi kajian juga, sampai harganya turun. Ada penggelembungan harga SMS, zaman masih SMS Ustaz. SMS itu misalnya satu kali SMS itu 100 atau 150. Terus ternyata, mohon maaf ini ya, provider itu saling hubungan satu sama lain tuh Ustaz. heeh, Provider merah, hubungan sama provider biru, sama provider kuning. iya, Untuk yuk sama-sama kita naikin. Harganya 150 udah untung, tapi kita naikin jadi 350 perak. heeh, Nah itu kan berarti terjadi, sebenarnya harusnya nggak monopoli ya, cuman mereka membuat kesepakatan pasar yang akhirnya kita harus nerima 350 heeh. waktu itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Halal apa enggak kalau kondisi kayak gitu? Nah mungkin di seksi provider sederhananya gitu, dan waktu itu pernah di class action juga, akhirnya harganya turun gitu. Nah kalau misalnya di provider seperti itu, terus misalnya di komunitas kopi misalnya, dan yang tempat-tempat yang lain, itu seperti itu, dan akhirnya kita mau nggak mau beli ya, karena mereka udah kartel ya sistemnya kayak gitu ya. Nah kalau kayak gitu gimana Ustaz? Hmm. Berarti yang masalah kartelnya, Pak. Hmm. Yang bermasalah kartelnya seperti itu. Hmm. Berarti nggak bagus ya, nggak jujur Iya. berarti di situ. Itu sama dengan gak jujur kayak gitu malah. Berarti kan ada Oh, kali minus kong. yang dia tidak terangkan kan itu. Minus tentang kenapa kualitasnya sama kok harganya beda ini kan. Harusnya harga produksinya 150 bisa satu SMS. Ini kok dibikin 350 perak gitu. Tapi KB naikin. Nah, itu kan berarti kan ada kesepakatan pasar, Pak. Hmm. Nah, makanya kan istilahnya orang yang menguasai pasar dia yang menentukan harga. Benar Pak itu. Makanya kenapa kalau zamannya Nabi itu bagaimana domisili pasar yang tadinya sama orang Yahudi itu Pecah. digeser sama Nabi dengan domisilinya orang-orang Muslim kan gitu. Dan itu menang gitu loh Pak. Ya kan kalau orang Yahudi itu dalam zaman Nabi itu mencari keuntungan, sedangkan versinya sahabat itu kan lebih kepada saling menolong ya, saling menolong di dalam pengadaan barang kan gitu. Nah, unsurnya saja berbeda Pak, gitu kan. Unsurnya saja berbeda. Makanya kan ada istilah Allah itu tetap di dalam pihaknya pembeli dan penjual selama mereka jujur. Jika tidak, maka Allah berlepas diri dari mereka. Artinya berlepas diri di situ itu tidak ada keberkahan di dalam jual beli mereka. Keuntungan banyak tapi nggak kelihatan kaya, Pak. Perasaan untung dagangnya buah kayak kan, sugi kan itu. Ada kayak gitu. Nah kan itu kan rahasia sih, Pak. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat acuan dari secara syariat itu kan untuk unsur jual beli yang jujur itu adalah selama tidak ada intervensi penawaran dan juga ada keterbukaan di dalam spek barang dan menjelaskan semua minus-minusnya dan plusnya gitu. Imbang kan seperti itu kan. Jadi ada objektivitas di dalam pengadaan barang dan harga sesuai dengan status barang dan juga kualitas barangnya kan. Itu terbuka, maka ketika menawarkan harga, walaupun si pembeli tersebut ngegrundel Pak, ya kalau fikih mah nggak ngeliat hati Pak, itu udah masuk ranah tasawuf kalau itu mah. Urusannya masa, ya kelihatannya aja gitu loh. Ya udah dibayar berarti kan rela, walaupun menggeremang di belakang deh, ya urusan di kamu itu malah. Kalau begitu urusannya itu transaksi, berarti ada pembayaran, ada penyerahan barang, dibarengi dengan pembayaran, berarti sudah ada kerelaan di antara dua belah pihak. Urusan hati itu tidak hitungan di dalam syariat. Yang jelas secara zahirnya mereka menerima dengan harga segitu, dengan barang yang segitu. Yang penting intinya adalah tidak sampai dia menutupi aibnya, aib di dalam penjualannya, aib di dalam barang tersebut kan. Kalau misalnya ada yang ditutupi seperti itu nggak menjelaskan, ya kita kan sering kayak gitu sih Pak.
duitnya sobek digulung. Gulung ya kan. Begitu selesai bayar, cepet-cepet kan itu ngegas Pak. Begitu dibuka sobek, wah orangnya udah pergi kan. Ini gimana ini kan? Itu juga sama. Dan juga kayak gini Pak. Ini bentuk kejujuran dari pembeli. Tidak menggunakan uang alat transaksi yang rusak. Ini Pak sama. Ketika uang tersebut itu lusuh dan juga cacat, sudah ke tangan kita jangan udahlah sampai berhenti sampai sini Pak. Jangan lagi dicampur dengan uang yang tumpuk kan itu. Dibuntel ya kan. Nah kayak gitu kan. Nah itu berarti yang jujur itu, yang gak jujur berarti pembelinya kayak itu. Berarti Kalau ada lagi yang bikin ini Om, ada kampus yang bikin uangnya Om, bukan uangnya rusak, uang bikin sendiri. Oh iya, hampir menyerupai aslinya ya. Nah, Sampai Ustaz, ATM nerima. terkait bikin uang. Nah, ngomongin bikin uang nih. Kalau itu transaksinya, kan kita masih larinya ke bisnis Iya. juga. Minjemin uang, Bos. iya Pak. Kan terkadang kalau kita minjemnya di perbankan, Iya. promo. Ayo ngutang aja. Maksudnya kan kalau kita di perbankan jelas, kita Iya. dikasih bunga sekian, Iya. gitu kan ya. Dengan angsuran jatuh tempo sekian. Berarti Cicilan kan 12 bulan. di sana kan sudah ada kejujuran. Dan di sana sudah ada istilahnya akad untuk menerima. Terus kalau seumpamanya untuk rentenir nih Pak Ustadz, dia tidak mengucapkan bunganya sekian, tidak. Tapi kalau secara hitung-hitungan hampir sama dengan perbankan Pak Ustadz. Iya Pak. Gimana itu Pak Ustadz? Nah kalau rentenir ini salah Pak. Salah juga kayak gitu malah. Berarti dia itu memasukkan bunganya ke dalam pembayaran. Berarti sama dengan rentenir itu mengambil keuntungan dari si penghutang. 100.000 bunganya itu 10.000, 10% lah gitu. Tapi dia nggak menyebutkan, nanti kamu bayarnya itu 110. Ya. Nggak menjelaskan bunganya berapa, yang penting kamu itu bayarnya 110. Berarti memasukkan ke dalam transaksi. Dan itu sama dengan riba kalau gitu loh Pak. Kalau seperti bank, lain lagi emang kelahnya banyak Pak sebenarnya. Rekayasanya, ini rekayasanya ya. Nah, minjem di terus kemudian dia mendapatkan bunga ya 5%-nya lah. Nah, anggaplah bunga ini adalah sebagai jasa meminjamkan. Itu caranya Pak, itu dari kita. Dari kita istilahnya itu bukan bunga tapi jasa meminjamkan. Gitu loh kan. Bukan menarik keuntungan dari pinjaman ya, tapi jasa meminjamkannya. Kalau kita tuh menganggap uang itu sejasa meminjamkannya, itu kita aman Pak, tidak masuknya riba. Kalau kita mengatakan, oh ini bunganya Pak, ini bunganya. Kalau Bapak minjem sekian, bunganya sekian. Minjem sekian, bunganya sekian. Nah, artinya penggelembungan daripada transaksi itu berkaitan dengan banyak sedikitnya uang yang dijadikan transaksi, Pak. Bahasanya itu bahan pinjamannya uangnya kan. Ya, kalau saya pribadi, saya bilang sama teman-teman itu kalau minjem bank, saya bilang kayak gini. Kamu jangan anggap bunga itu ya. Anggap aja sebagai jasa meminjamkan. Jasa upah jasa meminjamkannya. Mau menandatanganinya, mau menguruskannya, mau menghitungkannya, rumah sana kan orang butuh, bahasanya nggak butuh kemampuan yang profesional apa kan gitu. Butuh waktu, butuh butuh profesional juga kan kayak gitu. Nah itu kami anggap itu sebagai bentuk daripada jasa meminjamkannya. Jasanya Pak. Kalau kita anggap itu sebagai bagian daripada utang yang kita ambil, itu maksudnya riba Pak. Kiranya kena salah ya, Bro. Ya walaupun memang tetap aja nggak boleh, gitu ya. Walaupun bilang, wah itu jangan di bank, itu bunganya gini itu riba.
tidak seperti itu kan. Riba itu justru yang terjadi itu kalau dalam satu transaksi ada yang di bagian transaksi itu, Pak. Ya walaupun secara pelafadzannya di dalam pengucapannya itu, oh Pak, kalau minjam sekian, bunganya sekian, bunganya sekian. Itu modelnya kayak apa? Admin lah Pak, admin itu loh Pak. Nah kalau kita bergeser sedikit Pak Ustadz, yang tadi bisa dibilang konvensionalnya, kita bergeser sedikit ke syariahnya nih Pak Ustadz. Kan ada juga nih perbankan syariah. Karena kalau dipikir secara hitung-hitungan antara konvensional dan syariah, ternyata lebih gede syariah. Betul Pak. Kenapa bisa begitu Pak? Apakah memang di awal itu diiming-imingin tadi itu kejujuran dan di depannya di framing dengan agama supaya tidak riba jadinya. Tapi secara konvensional setelah dihitung-hitung, wah 2 kali lipat dari konvensional. Iya. Nah gimana itu Pak? Saya pernah mengkritik itu. Iya. Nah, istilah di dalam muamalah itu ada namanya, kalau di bank syariah itu namanya mudhorobah, Pak. Mudhorobah itu adalah bagi hasil. Bagi hasil. Dan itu emang dilegalkan, Pak. Cuma prakteknya ini, Pak. Ini prakteknya kadang. Bapak buat apa Pak? Itu kan. Saya punya kebutuhan untuk modal ini kan. Nah, bagi hasil itu larinya kepada kesepakatan dua belah pihak, Pak. Sebenarnya bukan kesepakatan sepihak. Bapak nanti bunganya 10% ya Pak ya. Oh enggak, ini 10% itu dari Bapak pinjaman itu nanti 10% milik bank gitu. Sama aja sebenarnya Pak prakteknya Pak. Cuma istilahnya ada bau mudhorobah, bank syariah. Ya sama aja ada. Cuma ada cacatnya itu adalah, maaf ya bank syariah ya. Maaf ya. Ada cacatnya itu adalah tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak. Bapak mau nggak 10%? Oh enggak lah, keberatan 5% aja. Sama penawaran kayak gitu Pak. Ada penawarannya. Jadi bagi hasil kan namanya. Saya punya modal. Kamu sebagai amil itu pekerja. Saya kasih modal, terserah mau buat usaha apa. Yang penting saya bagiannya 10%. Oh nggak bisa, ini usahanya berat kalau ini malah. Capek. Itu. Pantasnya 5% aja. Oh nggak bisa 10% itu seterusnya. Sampai menemukan titik temu. Berapa persennya dari uang yang diberikan itu. Baru. Nah ini kan langsung ditentukan Pak. 10%. Tanpa ada penawaran dari customer bahasanya. Ada penawaran dari customer. Tidak ada pilihan kan akhirnya malah. Nah yang namanya mudhorobah itu ada pilihan Pak. Istilahnya itu kalau dalam bagi hasil itu ada pilihan. Kalau semua saya minta 10% bagaimana? Nah, terus dari si amil itu dalam hal ini adalah customer itu. Wah, aja semono ge. Durung ke katon untungnya kan, wis jaluk bagian kan itu loh. Kan namanya jualan kan bisa naik bisa turun. Ya aja kalau lagi tinggi ya kan, lagi bagus ya. Bisa seperti itu. Jadi biasanya itu mudhorobah itu bagi hasil itu pada hakikatnya kembali kepada kondisi pasar, Pak. Itu. Sedangkan yang terjadi itu tidak melihat kondisi pasar. Pokoknya segitu ya segitu. Itu yang terjadi, Pak. Padahal mah kalau kita itu mau jujur itu yang namanya mudhorobah itu harus juga mengikuti kondisi pasar. Dengan angka segitu, penjualannya lagi rame, ya berarti bagiannya agak lebih banyak. Gitu kan. Kalau ternyata lagi sepi, oh bagiannya agak lebih sedikit. Gitu kan. Kalau untuk model kayak begitu yang sudah dipraktekkan sama yang syariah itu kan mau untung, mau rame, mau sepi, mau lama, mau cepat, pokoknya segitu. Nah berarti kan tidak ada kewenangan dari customer untuk memberikan penawaran. Padahal ada penawaran Pak. Artinya kan di dalam bagi hasil itu tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan. Karena sebenarnya
dulu tuh memang pernah sih Pak Ustadz. Jadi sama-sama analis Pak Guru. Kita berdebat karena waktu itu pernah mau kredit rumah ceritanya, nyari-nyari gitu. Jadi kita berdebat masalah hitung-hitungan. Iya. Gitu. Ya karena ya saya juga paham untuk hitungan konvensional seperti apa. Gitu. Jadi itu nggak ada titik temu, Pak Ustadz. Sampai ujungnya saya tanya, ini rumusnya dari mana? Dari sananya Pak. Ya dari sananya dari mana? Gitu. Makanya apakah memang dari syariah ini mereka punya perhitungan khusus dalam istilahnya apa ya, rumus dari segi agama itu Iya, sudah ada gitu. ada. Karena ya nggak ketemu jadinya. Mm-mm. Kan kalau contoh kayak kita di konvensional itu jelas pada saat akad apabila tidak bisa membayar jaminan dilelang Iya. gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau di syariah pun harusnya kalaupun itu tidak bisa membayar, Mm-mm. kan kalau ngikutin kan Nabi kan ditunggu sampai Iya. dengan bisa bayar. Iya. Tapi nyatanya dilelang-lelang juga itu Pak Jalan Ustadz. juga kan. Gimana itu Pak Ustadz? Iya sama Pak. Jadi busananya agak beda itu, Pak. Iya Pak. Cuma prakteknya sama saja Pak itu. Memang bisa dikatakan karena memang transaksi zaman ini tidak bisa lepas dari perbankan Pak. Enggak kayak zaman dulu cuma barter-barter ini saja kan. Tapi juga kondisi daripada Negara ya. namanya apa? Bagi hasilnya itu Pak. Itu ya kalau mau dipaksakan kejadiannya seperti itu Pak, itu ada cacat di situ Pak. Tapi kalau berhubung ini Pak, lari lagi gitu. Berhubung customernya rela, ya sudah Pak. Jadi bahasanya kembali lagi, Arido Sayyidul Hukmi kan. Kerelaan itu adalah puncak dari sebuah hukum Pak. Kalau memang dari si customernya itu rela, ya udahlah. 10% ya udahlah, 5% ya udahlah, dan seterusnya kan. Ya nggak masalah Pak, berarti si customernya itu menyanggupi gitu Pak. Walaupun dengan kalimat berat hati Pak. Terus gimana lagi, mau lagi sepi, mau belum muring-muring belum lagi dan seterusnya lah. Nggak masalah kali itu Pak, karena emang hukum itu hitam putih Pak. Nggak melihat kondisi orang yang nggak melihat, pokoknya begitu ya begitu. Nah, kalau apa melihat daripada saya menerima bentuk kesepakatan akad ini dengan bukti saya menandatangani, oh berarti sudah lah Pak, secara hukum itu sah Pak, secara hukum walaupun secara perasaan tidak sah Pak, secara perasaan loh Pak tidak sah. Ya mau bagaimana lagi, memang kan tidak bisa lepas dari hukum kapitalis semuanya itu Pak. Mau jujur zaman kayak Nabi Pak, nunggu Imam Mahdi Pak. Bener Pak. Setidaknya bahasanya, walaupun salah, nggak banyak-banyak salahnya gitu loh kan. Ya salah tapi tidak terlalu banyak gitu. Mau tidak salah sama sekali, ya memang hakikatnya menyalahi aturan secara syariat Pak. Tapi setidaknya tidak menjadi fatal gitu. Dan orang tersebut juga menyanggupinya. Makanya sering bilang orang-orang tua dulu, aja nyelining bang, orbur kasir, aja nyelining bang, orbur kadang seterusnya. Di zaman sekarang mana ada transaksi yang tidak melibatkan perbankan gitu kan. Iya. Semuanya kan. Nah, karena memang sudah, kalau istilah fikih itu adalah sudah menjadi tuntutan keadaan yang memang semuanya memberlakukan hukum demikian, maka sudah menjadi hal yang wajar. Walaupun memakai hukumnya itu tidak seperti orang dulu, setidaknya itu kalaupun memang ada yang ini tidak bisa, setidaknya hal yang salah itu tidak menjadi fatal. Jadi tetap salah, akan tetapi tidak begitu besar kesalahannya. Dan walaupun salah, si customer itu bisa menerima dengan kerelaan, walaupun dibarengi dengan unsur ngedumel. Nah, karena ada jaminan seperti itu ya kan. Ya. Nah, jaminan itu kan kalau di dalam istilah syariat itu kan namanya jaminan itu ya
namanya rohnya, kayak gadean kayak gitu loh Pak. Ini Kalau emang kalau bab muamalah ini agak Pak, agak keren kalau pembahasannya itu. Bener. kalau Pak Ustadz tadi kan kalau selama si customer ini, si nasabah ini Rela. jatuhnya rela, itu kan sebenarnya sah-sah aja. Tapi kalau jatuhnya si nasabah atau customer ini nggak paham, Pak Ustadz, Heeh. gimana itu, Pak? Ya kalau nggak paham ini Pak yang aman Pak. Orang yang nggak paham kan nggak dihukumi Pak. Oh gitu ya. Kenapa juga nggak tahu saya, kurang ngerti gitu malah. Ya dianggap sah Pak karena nggak paham itu Pak. Nah, Biasanya pahamnya itu belakangan, Pak iya Ustadz. Pak, itu kan. Ketika mereka menunggak, biasanya yang ditemuin begitu. Ketika menunggak baru mereka berhitung. Wah, ternyata gede gitu. Nah, terus waktu akad kenapa nggak jalan. sampai ke sana gitu tuh, Pak Karena Ustadz. akad bukan uang, bukan hitungan. Karena memang mungkin ya kalau kejadian seperti itu tuh berangkatnya karena tuntutan keadaan dirinya Pak. Sehingga orang yang dituntut keadaan itu dia tidak ingin berpikir secara lebih detail. Yang penting gua ancang apalagi butuh itu gua ancang gancang harus gancang itu. Tapi dituntut keadaan kan, kejepit keadaan. Mau bagaimanapun juga iya ditanya seperti gancang cair lah gitu loh kan. Kan seperti itu Pak. Ya namanya juga tuntut keadaan. Lah pinternya kayak gitu Pak memang. Ya kalau sumpamanya sudah selesai keadaan sudah stabil dan aman, hitung-hitungan. Nah, kok gede ya Pak? Baru dia paham, ya sudah terlanjur Pak. Sesuatu yang sudah dianggap sah dari awal, maka sampai seterusnya dianggap sah. Walaupun di tengah perjalanan dia timbul unsur tidak rela. Tetap dianggapnya dia sah itu. Ya belum sampai kapanpun juga yang namanya muamalah itu mesti ada unsur ketidakpuasan. Iya. Pasti itu Pak. Dari dua belah pihak Pak. Cuma kan harinya meskipun ada ketidakpuasan, setidaknya mereka itu bisa menerimanya walaupun tidak puas Pak. Bisa menerimanya. Mungkin menerima itu karena ketidakpahamannya atau memang karena ketidakmampuannya atau bisa jadi karena tuntutan keadaan yang mendesak dia harus melakukan demikian. Enggak masalah kalau itu Pak. Yang masalah itu lagian juga mana ada yang cuma-cuma Bang itu Pak. Ikhlas dari ta'ala, meskipun kelasnya syariah Pak. Udah nggak usah pakai. Ya kayak gini malah nggak maju-maju nantinya Pak. Terus bayarnya pakai apa? Nah itu, ya itu sering terjadi kayak gitu. Makanya sekarang itu bagaimana sampai dicaranya itu kita itu mencari formasi hukum yang bagaimana? Formasi hukum yang sah, yang soheh, apakah formasi hukum yang tidak soheh? Nah, saya jawab tengah-tengahnya Pak. Formasi hukum yang cocok Pak. Yang soheh itu belum tentu cocok Pak. Iya. Makanya yang cari itu Tergantung kondisi. meskipun sudah terlanjur terjadi, maka kesalahannya itu diminimalkan, bisa diminimalkan. Saya sarankan, udahlah, jangan nggak usah. Bukan berarti ya Pak, salah itu. Yang syariah kemudian kamu ke konvensional aja, gitu kan. Itu jauh lebih aman, gitu kan. Ya, ini riba. Ngomong riba ya semua juga sama riba. Bang apa yang nggak riba juga kan? Nanti udah turun Imam Mahdi kok baru tanya jujur. Itu malah Sampai Nabi Isa turun ya. Sampai Nabi Isa turun beneran kalau itu jujur beneran kayak itu malah. Masa mau transaksi mau apa minjam ke bank nunggu Nabi Isa turun. Nah, obrol mati dulu gitu ya gitu Bang. Gimana Pak Deden, Mbak Indra? Sebelumnya sih ini tuh pikiran berniaga itu kalangan pedagang yang tentang seperti itu yang sekarang kurangnya timbangan, terus takaran. Tapi sekarang zamannya digital, Bah, timbangannya. Bisa di mana nih? Digital itu tadi teknologi itu semakin canggih. Indomaret nih, Penipuan itu mangganya. Udah cetut, tinggal dipencet mereknya, cetut gitu, keluar. sekarang hampir tidak dilihatkan ke konsumen, ke pembeli ketika menimbang kan seperti itu kebanyakan. 2 kilo udah timbang.
terlihat angka di timbangan, bahkan anunya pun penjual pun tidak menjual, Pak, nih sekian timbangannya sudah cocok. Tapi kalau misalnya ada timbangan yang ada digitalnya, itu misalnya beratnya nggak pas, jadi kurang berapa apa lebih berapa gitu, itu lebih meyakinkan Ustadz ya kalau kayak gitu. Ya sama sih Pak, masalah timbangan itu. Pak, larinya itu larinya kayak gini sebenarnya Pak, tentang masalah transaksi itu Pak. Larinya itu kita sebagai konsumen itu rela apa tidak. Lari seperti itu. Kalau pedagangnya udah pasti rela Pak, barangnya dijual, bisa dibeli itu Pak, udah pasti rela kalau itu. Tapi memang timbangan digital bisa diakalin juga? Kalibrasi kan Pak? Sama saya iya Pak. Kan penjualan itu kan juga mengikuti mengikuti tradisi Pak. Mengikuti tradisi. Hukum maksudnya. Kalau seperti belinya bebek Pak, itu kan Pak, bebek udah matang ini Pak, itu kan pakainya porsi Pak, bukan kiloan Pak. Iya. Masa iya, seumpamanya dari semua bebek yang digoreng itu mesti ketika ditimbang bobotnya itu ada yang berkurang itu. Nah masa iya kayak begitu jualannya kan? Ya kan larinya kan jualan itu tidak hanya melihat dari barang, tapi juga tradisi transaksi yang ada, cara penjualan yang ada pada masa itu Pak. Nah, antara beli bebek mentah pakai kiloan, kalau udah matang nggak pakai kiloan bakal itu Pak. Nah masa iya mau Pak Deden itu mau nimbang Habis bebek digoreng itu lebih ditimbang 3 gram, lebih 3 gram ini Pak ya. Jadi harganya wah nggak bisa seperti itu juga Pak. Ada lagi kalau di kafe itu ini es teh manis itu 8.000, kalau ini iced tea with sugar jadi 12.000 Ustaz. Sama aja berarti. Jadi gara-gara bahasa Inggris. White kopi sama Jadi mango juice itu lebih mahal daripada jus mangga. Karena jatuhnya ke tidak pahaman tadi. Sama. Kayaknya apa ini? Apa ini mango ini? Nah itu kan bahasanya emang kan derajat yang paling tinggi situ Pak tajirus satu gitu kan. Pedagang yang jujur itu kan memang ya kan jaminannya kan sama para nabi kan. Jadi emang sulit gitu loh Pak. Sulit. Ya setidaknya walaupun kita tidak kumpul sama para nabi kan ya. Ya setidaknya walaupun nggak kumpul juga kan agak jauh-jauhan juga nggak apa-apa lah gitu loh ya. Ya, kalau Cuman beda circle doang. Nggak tak kirain tadi Pak Guru mau nanggepin Pak Hendra itu masalah timbangan. Kirain mau nanya. Apa tuh? Kira-kira nanti di akhiratnya buat timbangan sendiri. Timbangan Tumben nggak ke arah ke sana. Iya Pak benar. Nanti saya mau timbang sendiri aja. Ini kira-kira timbangnya digital apa enggak di sana ini kan? Iya, itu buat timbang ininya. Nah itu kan kalau ada tinjauan kejujuran itu kan tidak hanya sekedar barang, tapi juga cara penjualannya Pak. Penjualannya, tradisi menjualnya Pak. Ya kalau istilahnya kami itu kan tadi cerita tentang bebek itu kan. Bebek mentah ya pakai kiloan, kalau bebek matang ya pakai porsian kan gitu. Nah, otomatis kan antara satu ini paha bebek, ini paha bebek sama-sama pahanya Pak ditimbang itu mesti Pak ada beda selisih berapa gramnya. Timunnya apa? Ini mah lebih 1 inci kan. Ini mah lebih ini kurang 1 inci, ini lebih 1 senti kan itu. Ya nggak sampai seperti itu juga kan. Hal yang sedikit itu dianggap tidak ada kalau dalam istilah. Hal yang sedikit itu dianggap tidak ada. Anggaplah itu sudah termasuknya porsi yang benar. Karena untuk sedetail seperti itu kita yang kesulitan Pak nanti Pak. Sedangkan syariat itu kan dijalankan untuk kemudahan. Bertentangan daripada tujuan syariat kan seperti itu. Oke Pak. Nanti kita lanjutkan lagi kalau untuk muamalah selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz untuk jual beli, untuk perbankan juga harus sempat kesinggung, bebek kesenggol, timbangan kena gitu ya. Mudah-mudahan di pembahasan berikutnya mengenai masih muamalah tapi mungkin hal yang lebih fresh lagi kayak gitu. Dari kami mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.